Berikut ada definisi dari komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses di mana informasi disampaikan secara jelas, tepat, dan dipahami oleh kedua belah pihak, pengirim dan penerima. Dalam konteks perawatan kesehatan, komunikasi efektif antara perawat dan pasien dapat mempengaruhi pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatan mereka dan memperbaiki hasil perawatan. Dengan demikian, meningkatkan keterampilan komunikasi perawat sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien. Tujuan komunikasi efektif dalam perawatan kesehatan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pasien agar pasien dapat mengerti instruksi medis, kondisi kesehatan mereka, serta langkah-langkah perawatan yang diperlukan. Yang kedua, membangun hubungan kepercayaan. Komunikasi yang baik membantu pasien merasa dihargai, aman dan nyaman untuk berbicara tentang keluhan atau masalah kesehatan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien. Komunikasi yang jelas membantu pasien memahami pentingnya mengikuti instruksi medis sehingga meningkatkan kemungkinan pasien untuk mematuhi rencana perawatan. Yang keempat, mengurangi stres dan kecemasan. Pasien yang merasa didengarkan dan dipahami cenderung lebih tenang dan kurang cemas mengenai kondisi mereka. Kemudian ada komponen-komponen komunikasi efektif. Yang pertama, verbal atau penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak membingungkan. Hindari penggunaan jargon medis yang dapat membuat pasien bingung. Misalnya, saat menjelaskan diagnosis atau prosedur, perawat harus menghindari istilah medis yang kompleks dan menggantinya dengan istilah yang lebih mudah dimengerti. Ini dapat membantu mengurangi kecemasan pasien dan meningkatkan kepatuhan terhadap instruksi medis. Kemudian yang kedua, nonverbal atau termasuk ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Perawat harus memperhatikan tanda-tanda nonverbal yang ditunjukkan pasien seperti kecemasan atau ketidaknyamanan. Misalnya, senyuman dapat memberikan rasa nyaman, sementara kontak mata menunjukkan perhatian. Perawat juga harus peka terhadap sinyal nonverbal dari pasien, seperti ketegangan atau kecemasan, yang bisa menjadi indikator bahwa pasien membutuhkan dukungan tambahan. Yang ketiga, mendengarkan aktif atau perawat perlu benar-benar mendengarkan keluhan pasien tanpa terburu-buru memberikan jawaban. Ini menunjukkan bahwa perawat menghindari dan peduli terhadap pasien. Dengan mendengarkan secara aktif, perawat dapat menangkap informasi penting mengenai kondisi pasien dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli dengan apa yang dikatakan pasien. Yang keempat, ada empati, atau perawat harus menunjukkan perhatian dan pengertian terhadap perasaan pasien. Empati menciptakan hubungan emosional yang kuat dan mempengaruhi kenyamanan pasien. Misalnya, jika pasien merasa cemas sebelum prosedur, perawat dapat mengatakan, contohnya, saya mengerti atas kecemasan yang dirasakan Bapak atau Ibu. Itu adalah hari yang normal. Saya di sini bersedia untuk membantu Bapak atau Ibu. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima, kejelasan dan keterbukaan, atau menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Keterbukaan dalam komunikasi juga berarti bersedia menjawab pertanyaan pasien dan memberikan informasi tambahan jika diperlukan. Ini dapat membantu membangun kepercayaan antara perawat dan pasien. Kemudian ada strategi komunikasi dalam praktek keperawatan. Poin pertama, gunakan bahasa yang sederhana. Hindari penggunaan istilah medis yang rumit kecuali pasien memahaminya. Selain menghindari istilah medis yang rumit, gunakan kalimat pendek dan jelas. Misalnya, jika menjelaskan prosedur, perawat dapat mengatakan, jadi Ibu, di sini saya akan melakukan tensi untuk memeriksa tekanan darah Ibu apakah normal atau tidak normal, daripada menjelaskan setiap langkah-langkah teknisnya. Kemudian poin yang kedua, beri ruang untuk pertanyaan. Ajak pasien untuk bertanya jika mereka tidak mengerti atau ingin mengetahui lebih banyak.
Jadi, dorong pasien untuk bertanya dengan kalimat yang terbuka seperti, "Baik Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau bagaimana perasaan Bapak setelah saya lakukan tindakan?" Dengan hal ini dapat membantu pasien merasa lebih terlibat dalam proses perawatan pasien. Kemudian poin yang ketiga, sesuaikan gaya komunikasi dengan pasien. Setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan cara berkomunikasi dengan usia, latar belakang pendidikan, budaya, dan status kesehatan pasien. Kita sebagai perawat harus memperhatikan respon pasien. Jika mereka tampak bingung, coba jelaskan dengan cara yang berbeda. Untuk pasien yang lebih tua, mungkin perlu menggunakan nada suara yang lebih lembut dan jelas. Kemudian poin yang keempat, tunjukkan empati dan perhatian. Menyampaikan perhatian kepada pasien secara verbal maupun non-verbal dapat menurunkan kecemasan pasien. Misalnya, anggukkan kepala saat pasien berbicara untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan peduli terhadap pasien tersebut. Kemudian poin yang kelima, sabar dan teliti. Pastikan pasien benar-benar memahami instruksi perawatan yang diberikan. Jangan terburu-buru dalam memberikan informasi. Jadi jika pasien tampak tidak memahami, kita dapat ulangi informasi dengan cara yang berbeda. Kita juga dapat meminta mereka untuk menjelaskan kembali apa yang telah kita sampaikan untuk memastikan pemahaman mereka. Saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi ini ada beberapa bagian. Nah, di sini yang pertama, perbedaan bahasa atau budaya. Perawat dan pasien mungkin memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Gunakan penerjemah atau alat bantu jika diperlukan. Berikut perbedaan status sosial dan pendidikan. Pasien dengan tingkat pendidikan rendah mungkin merasa kesulitan memahami istilah medis. Sebaliknya, perawat harus menyusun gaya berkomunikasi mereka agar sesuai. Nah, yang berikut, ketidaknyamanan pasien. Pasien mungkin merasa cemas, takut, atau malu yang bisa menghalangi komunikasi yang efektif. Berikut lagi, gangguan lingkungan. Lingkungan rumah sakit yang bising, sibuk atau penuh dengan gangguan bisa mengurangi efektivitas komunikasi. Nah, berikut, kurangnya waktu dalam situasi yang sibuk. Perawat seringkali terpaksa terburu-buru yang dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Terima kasih. Jadi di sini ada 5 langkah dalam meningkatkan komunikasi efektif. Yang pertama yaitu berlatih mendengarkan aktif. Fokuskan perhatian penuh pada pasien saat berbicara dan hindari gangguan lain, misalnya menggunakan ponsel. Yang kedua, memberikan penjelasan yang jelas. Jangan menganggap bahwa pasien tahu apa yang dimaksud, bahkan jika mereka tampaknya mengerti. Yang ketiga, menerima dan menghargai perasaan pasien. Terkadang, pasien mungkin merasa cemas atau takut. Dengarkan perasaan mereka dan berikan dukungan. Yang keempat, menggunakan teknologi komunikasi. Di era digital, teknologi dapat digunakan untuk mendukung komunikasi. Misalnya, menggunakan aplikasi untuk mengingatkan pasien tentang jadwal obat atau pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu feedback positif. Berikan umpan balik kepada pasien tentang bagaimana perawatan mereka berjalan dan hasilnya. Teknik komunikasi dalam perawat. Ada beberapa teknik komunikasi dalam perawat, yaitu yang pertama teknik refleksi. Mengulang atau merangkum kembali apa yang pasien katakan untuk memastikan pemahaman yang benar dan memberikan kesempatan bagi pasien untuk melanjutkan pembicaraan. Yang kedua, fasilitasi atau mengajak pasien berbicara. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk mempermudah pasien berbicara lebih banyak
tentang masalah mereka. Kemudian yang ketiga, mendengarkan tanpa menghakimi. Jangan memberikan penilaian terhadap apa yang dikatakan pasien, tetaplah terbuka dan tidak terpengaruh oleh emosi pribadi. Kemudian yang keempat, clarification atau klarifikasi. Jika pasien mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas, tanyakan kembali agar informasi yang diberikan benar-benar dapat dimengerti. Peran perawat dalam komunikasi efektif. Yang pertama, sebagai pemberi informasi. Perawat memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi kesehatan, rencana perawatan, dan prosedur medis yang akan dilakukan. Komunikasi yang jelas membantu pasien dan keluarga memahami kondisi dan meningkatkan kepatuhan dalam perawatan. Yang kedua, pendengar aktif. Perawat harus memiliki kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi dan menanggapi secara empatik. Dengan mendengarkan secara aktif, perawat bisa memahami kekhawatiran, harapan, serta kebutuhan pasien dengan memberikan dengan lebih baik. Yang ketiga, penghubung antara pasien dan tim medis. Perawat bertindak sebagai jembatan antara pasien dan anggota tim medis lainnya. Mereka menyampaikan informasi mengenai kondisi pasien secara akurat kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta mengkoordinasikan tindakan yang dibutuhkan. Yang berikut, pengelolaan komunikasi di situasi kritis. Dalam situasi yang penuh tekanan, seperti saat pasien berada dalam kondisi kritis atau ketika pasien mengalami kecemasan yang tinggi, perawat harus tetap tenang dan menggunakan komunikasi yang tenang serta suportif untuk menenangkan pasien. Yang kelima, kemampuan mengendalikan emosi dan stres. Perawat perlu menjaga profesionalis dengan mengendalikan emosi dan stres, terutama saat berhadapan dengan pasien atau keluarganya yang berada dalam keadaan emosional. Komunikasi yang tenang membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien. Yang berikut, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Perawat harus menghindari penggunaan istilah medis yang kompleks saat berbicara dengan pasien atau keluarga. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sangat membantu dan mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman bagi pasien dan keluarga. Yang berikut, memberikan dukungan psikologis. Komunikasi yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mendukung aspek psikologis pasien. Perawat bisa memberikan dorongan dan motivasi, serta mendukung pasien agar tetap positif dalam proses perawatan. Evaluasi komunikasi antara perawat dan pasien bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memeriksa apakah pasien memahami informasi yang disampaikan. Yang kedua, menilai apakah pasien merasa dihargai dan didengarkan. Yang ketiga, memastikan bahwa pasien dapat mengikuti petunjuk perawatan dengan baik. Kesimpulan, komunikasi efektif antara perawat dan pasien merupakan kunci utama dalam pemberian perawatan yang berkualitas. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, perawat dapat meningkatkan pemahaman pasien, memperkuat hubungan kepercayaan, dan mendukung pemulihan pasien. Perawat harus selalu berusaha untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan perasaan pasien melalui komunikasi yang empati, jujur, dan terbuka.